Segmen Opinion. Pemerintah perlahan mulai melonggarkan pengetatan mobilitas masyarakat. Salah satunya adalah mal boleh beroperasi 100% pengunjung dan sampai jam 10 malam. Namun ada kekhawatiran terjadi lonjakan kasus jika tidak hati-hati. Seperti yang saat ini terjadi di Singapura dan Tiongkok yang sebenarnya masyarakatnya terkenal sangat disiplin. Apa saran dan komentar Anda agar tidak terjadi lonjakan kasus di Indonesia ini? 633-9160. Untuk di mall yang dibuka secara penuh, menurut saya tidak perlu terlalu dikhawatirkan ya. Karena dari sejak awal sampai sekarang mall menurut saya bukan klaster yang perlu dikhawatirkan. Ya kan, sebetulnya di level-level tradisional, pasar tradisional mungkin jauh lebih beresiko daripada ada di mall ya gitu. Mall menurut saya secara integrasi lalu secara manajemen mereka mempunyai daya kontrol yang lebih baik lah gitu aja menurut saya. Dari sisi market juga sama, walaupun dari sisi manajemennya juga lebih akomodir lah terhadap prokes. Menurut saya itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah kalau memang sampai jam 10 dibuka, tapi ya itu kita kembali lagi kita bilang ya, ini kayak vaksin ini kita yang periode kedua ini puskesmas baru datang dari teman ke Duren Sawit itu di alasannya tidak ada kuota, katanya sudah tersedia. Ini vaksin kedua, makanya jadi kita ini cuma juga media katanya bagus sudah sedia semua, begitu datang puskesmas Duren Sawit katanya kuotanya tidak ada, harus didaftar dulu, tunggu dulu waktu lagi. Satu itu, alhamdulillah pajak kenapa kita sudah diberlakukan, nah itu penumpukan lagi, alasannya di mana? Ya sudah benar-benar mengikuti ya kan, alasannya bagaimana itu pajak kenapa diberlakukan, itu saja. Makasih. Saya punya opini sebegini ya, pandangan saya ya. Selama ini kalau mau sih nggak mungkin lah. Justru yang susah diatur tuh pasar tradisional selama ini kan. Jadi mereka apakah nggak yakin atau mereka masa bodoh atau nggak sanggup beli masker? Cobalah bagian itunya diperhatiin, dibagi-bagi masker itu kan faktor utama yang menyebar. Coba lihat di pasar tradisional rata-rata tuh boleh bilang nggak sampai 1% kok pakai masker. Ya coba pemerintah perhatiin dong, benar nggak? Nanti bangkit lagi kan kita yang susah virusnya. Terima kasih. Ya memang kalau kita lihat dari kacamata yang lalu ya, yang belum lama ini di mana kasus corona ini mulai melandai, walaupun ada peningkatan naik, tapi ini juga merupakan pemikiran serius terintegrasi buat pemerintah pusat maupun daerah untuk memikirkan agar tidak terjadi gelombang, apalagi ada isu-isu gelombang ketiga third wave yang seperti di Singapura mulai melandai. Ini jadi pemikiran serius, walaupun mal-mal sudah dibuka 100%, kemudian juga tingkat penjualan yang mulai dibuka di berbagai tempat-tempat keramaian itu ya udah mulai diperlonggar, apalagi Jakarta udah level 1, itu mungkin bisa memberikan geliat ekonomi yang membaik ya buat para pengusaha. Cuma di sisi lain pemerintah juga khawatir akan terjadi gelombang seperti yang terjadi di Singapura atau negara-negara lain yang mulai menggeliat kembali pasien tersebut. Jadi ini menurut saya sangat dilema ya. Bukan satu pekerjaan mudah seperti kita membalikkan telapak tangan atau bicara di atas berbicara sendiri, tapi itu kan betul-betul harus ditindaklanjuti dengan kecermatan serius ya, terutama pemerintah yang melakukan 3T, testing, treatment, dan satu lagi saya lupa itu, terus digalakan. Saya kira harus betul waspada, karena kalau tidak ya dikhawatirkan apalagi akhir tahun ini akan terjadi gelombang seperti itu, ya akan kembali lagi ekonomi pun terpuruk. Saya kira demikian. Saya punya komentar, saya tuh mau bilang sama Presiden, saya lebih tua, coba deh bangsa kita di pasar tradisional, apakah mereka tidak yakin ada corona, atau mereka nggak sanggup beli masker, datang di training, dikasih ajaran pakai masker, pasar tradisional dan tempat-tempat ibadah. Nah itu kan sering ke pasar. Kalau nggak gitu kapan bisa selesai? Dikasih tahu atau beliin masker, dimanain duitnya gitu gede buat corona, jangan dikorupsi dong.
Sekian bangsa kita. Ya, terima kasih. Kita sama Singapura sama Tiongkok itu sebetulnya jauh berbeda ya. Masyarakatnya tidak disiplin dan lain-lain. Juga waktu vaksin itu berkerumun juga. Tapi setelah divaksin itu drastis sekali angka kematian. Saya curiga juga itu jangan-jangan cuma divaksin sekali aja sebetulnya penyakitnya udah pergi. Dan juga lokasi Indonesia ini atau makanan orang Indonesia ini bisa mengusir vaksin itu sekalian. Nah, kenapa Singapura sama Tiongkok bisa mereka meningkat? Yaitu makanan penduduk atau penduduk kita yang kebal terhadap vaksin ini, penyakit ini sebetulnya. Jadi kita orang Indonesia itu kuat-kuat ya, dan juga kondisi ekonomi ini terpuruk. Jadi ya biarkanlah kita berdamai dengan penyakit itu sehingga perekonomian kita bisa nanjak lagi. Karena ya itu kok sekali vaksin aja nih kira-kira orang yang divaksin yang kematiannya drastis sekali. Berarti ada sesuatu dengan makanan orang Indonesia yang membuatnya kita kebal beda sama Singapura dan Tiongkok. Masalah COVID ini mungkin ini sekarang sedang waktu yang tepat untuk evaluasi gitu ya. Dulu saya dengar berita yang agak mengagetkan gitu. Jadi pas tinggi-tingginya COVID di Indonesia itu kependudukan DKI Jakarta itu merilis data katanya angka kematian total ya dari berbagai macam penyakit itu tidak mengalami kenaikan gitu. Nah itu kan mengagetkan, jelas-jelas COVID-nya lagi tinggi-tingginya, rumah sakit penuh gitu ya. Tapi data kependudukan mengatakan angka kematian total itu tidak mengalami kenaikan. Nah cobalah sekarang dievaluasi gitu ya. Nah kalau misalnya data di seluruh Indonesia susah, ya mungkin DKI lah sebagai sampel gitu. Berapa sih angka kematian selama pandemi ini gitu, dibandingkan dengan kemarin waktu belum ada pandemi gitu. Kan bisa ditarik regresi atau apa yang menunjukkan bahwa memang ada kenaikan gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada kenaikan, artinya cuma berganti nama penyakitnya gitu, penyebab kematiannya berganti nama gitu. Ya mungkin tindakan kita lebih proporsional gitulah. Terima kasih. Mengenai pasar tradisional yang harus sedikit ditertibkan, memang mereka tuh sudah banyak yang tidak memakai masker. Kemudian saran saya juga transportasi umum supaya penumpangnya dilarang berbicara, dan kerumunan juga seharusnya, apalagi yang mau demo ya nanti tanggal 10 itu ya dilarang lah, itu saja. Saya pikir yang wisdom itu apabila kita melihat dari Tiongkok dan Singapura ya, mereka sudah semakin longgar tetapi melonjak. Nah, kita harus belajar dari sini bagaimana supaya tidak melonjak. Saya setuju dengan pemerintah dibuka Bali ya, boleh mau sampai jam 10. Namun tetap harus dibatasi. Misalkan saya usul setiap tenan, setiap toko itu punya batasan maksimal berapa orang yang bisa mengunjungi tiap-tiap toko itu. Nanti begitu levelnya berkurang, katakan sekarang level 1 oke 75%, level 2 50%. Dari setiap toko harus sudah ada protokol seperti itu sehingga tetap dibatasi dan tetap hati-hati. Nah itu saran saya. Tapi yang susah itu kalau di tradisional. Di mall oke, di tradisional ini harus protokol ketat ya, dan warning dari pemerintah ya, dengan ketat dan keras kepada masyarakat untuk yang tradisional. Itu saya kira oke, namun tetap protokol jaga ketat, termasuk di tiap-tiap tenan saya usul supaya diberlakukan batasan juga, masing-masing punya batasan berapa maksimalnya. Gitu, terima kasih. Yang penting tuh 5M, 3T itu tetap dijalankan walaupun udah divaksin. Terus juga itu vaksin itu juga jangan berlebihan Bu ya. Kalau di negara-negara maju udah 3 kali kasusnya meningkat. Ini sih saya milenium ke-1 ya, saya nggak ikut aku dah. Milenium kedua kan mungkin lebih pintai, WHO-nya mungkin lebih pintai. Kalau menurut dulu kalau Malaya, dulu kan belum ada vaksin Malaya, sekarang malah vaksin Malaya. Padahal kakek saya, ayah saya pun nggak pakai vaksin Malaya juga sampai umur 90 kan juga. Pakinya udah tua, setelah 90 kan nggak kena Malaya. Itu sakit Malaya itu kalau memang nggak perlu pakai vaksin ya, apa sih dengan cara tradisional mengatasi nyamuk atau segala macam. Jadi menurut saya jangan segala hal itu mesti vaksin ya.
buat menurut milenium ke-1 tuh waktu saya belajar dulu ya. Jadi segala yang kelebihan itu nggak bagus ya, terima kasih. Bilang sama Jokowi bagi-bagi masker. Saya baru pulang dari pasar, mana ada pakai masker, kesian dong. Dididik bangsa kita mau maju nggak? Ya nggak, jangan bandel, suruh nonton TV luar negeri. Ya kalau menurut saya di saat-saat sekarang ini yang paling penting itu ya maskeran sih kalau menurut saya. Jadi karena kalau misalnya jaga jarak atau tidak berkerumun kayaknya ya agak susah kalau biar ekonominya jalan ya. Tapi yang paling penting yang harus dilakukan tuh ya yang mencegah dari penyebaran itu ya pakai masker, dan juga mungkin kemana-mana bawa hand sanitizer lah ya, karena kita nggak tahu apa yang habis kita pegang atau apa. Jadi kalau menurut saya gimana caranya mencegahnya itu, dan mungkin kalau perlu harus ada, mungkin ada satgas masker kayak dulu ya, tapi yang benar gitu loh, jangan satgas maskernya juga nggak pakai masker gitu. Jadi kalau menurut saya sih untuk mencegah biar nggak menular lagi ya seperti itu. Dan kalau di Singapura atau di Tiongkok itu kan memang kebanyakan kemarin tuh dari luar ya infeksinya paling banyak dan akhirnya menyebar di dalam. Nah jadi kayaknya kita juga harus waspada itu. Makasih. Sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah berhasil menekan tingkat penularan COVID, yakni dengan membatasi yang khususnya perjalanan naik pesawat dengan PCR, kemudian dengan harinya yang harus karantina sekian hari, khususnya yang dari luar negeri. Namun sangat disayangkan kecerobohan dan mulai sikap anggap enteng dari pemerintah sudah mulai ditunjukkan dengan merubah aturan yang PCR jadi antigen, dari yang 8 hari jadi 5 hari karantina, dirubah lagi jadi 3 hari. Jadi ya semoga pemerintah secepatnya sadar dan mau kembali ke jalan yang benar. Kok jalan yang benar yang sudah ditunjukkan dan sudah berhasil malah mau ditinggalkan? Ini aneh-aneh saja. Semoga Pak Jokowi segera pulang dan jewer itu menteri-menteri yang nakal itu. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya ini kelihatan pemerintah memang mau menggenjot ekonomi. Selama ini memang keluar uang subsidi untuk kesehatannya besar, jadi sekarang ibaratnya mau cari balik modalnya. Tapi kalau sampai nggak hati-hati, kayak penelpon sebelumnya bilang, nanti kalau terjadi lonjakan lagi, malah nanti subsidi kesehatannya jadi lebih besar lagi daripada sebelumnya. Jadi memang kalau saya lihat ya, itu kalau musim dingin di luar negeri itu kita harusnya karantinanya lebih panjang. Jadi kalau misalnya di Desemberan begini yang dari Eropa atau dari yang tempat negara-negara musim dingin itu kita harus bedain sama yang misalnya dari Australia yang sekarang lagi musim panas. Nah nanti sebaliknya juga begitu, di bulan 7 ya yang dari Australia punya kita karantina lebih panjang, yang dari yang luar negeri yang lagi summer justru bisa kita longgarin dikit. Ini sih saran-saran aja ya, daripada mati semua, ekonomi mati, kesehatan habis, ya memang harus dibuka, tapi ya dipilah-pilah lah supaya bisa jalan semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang telah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.